Halo semuanya, di video kali ini teman-teman bisa lihat ya judulnya. Kita mau belajar cara membuat layout yang rapi di ArcGIS. Nah, di sini saya sudah punya data. Nah, kali ini kita mencoba membuat layout peta kawasan hutan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, gimana cara membuat layout yang rapi? Mari kita buat. Nah, di sini teman-teman sudah punya datanya. Saya punya data administrasi kabupaten di Sulawesi Tenggara, kemudian saya juga sudah punya kawasan hutan. Nah, sebelum kita buat layoutnya, legendanya segala macam, terlebih dahulu kita setting dulu layarnya, warna-warnanya supaya terlihat lebih rapi. Oke, kita edit dulu. Oke teman-teman, nah di sini kita sudah rubah warna-warnanya masing-masing, kriteria hutannya. Ya. Nah sekarang kita coba buat layoutnya. Untuk lembaran layout ya, kalian bisa lihat di sudut kiri bawah tampilan ini ada dua kotak kecil ya. Nah, jadi yang sebelah kiri ini untuk mengatur tampilannya, kemudian di sini untuk membuat layoutnya. Nah ini kita bisa bikin layoutnya di sini teman-teman. Nah sebelum kita mulai, kita atur dulu ukuran kertas ya. Kita di file, kemudian pengaturan kertas. Nah, kita buat landscape. Nah ukuran kertasnya ini bisa sesuai keinginan teman-teman semua ya. Nah, saya coba buat dengan ukuran A3. Ini ukuran kertasnya yang garis luar ini ya teman-teman ya. Ini ukuran kertas, kemudian yang garis hitam di dalamnya ini ya, ukuran peta. Nah nanti kita sesuaikan dengan ukuran kertasnya, kita tinggal tarik saja. Nah gitu. Dan ini nggak usah full ya, karena nanti di sini ada kita buat untuk kolom legenda. Nah oke, sebelum itu teman-teman kita bikin garis dulu di mana ini, di atasnya ini, di gambar mistarnya ya, kita klik aja, kita bikin garis biru, sama di sini juga. Nah, ini kita agak tarik ke atas, tujuannya untuk ini ya, supaya ini menjadi rapi ya teman-teman. Ini kalau ada garis biru seperti ini kalau kita tarik dia langsung otomatis nempel di garis itu. Nah jadi dia bisa ukurannya ini bisa presisi gitu teman-teman. Ini juga sama, kita tarik. Nah gini, kalau misalkan nggak sengaja scrollnya kegeser dan petanya jauh ya teman-teman, jauh seperti ini, untuk kembali ke tampilan kita klik ini aja, kita klik di zoom whole-pack. Nah, dia langsung kembali. Oke. Ini kita geser lagi. Nah, kemudian di sini ada skalanya, kita atur dulu ya. Atur skala dulu, tapi nanti terakhir ya. Atur skala di terakhir bisa, tapi coba kita atur aja 200.000. Oh terlalu besar, 2 juta. Sekarang kita buat legendanya di sini teman-teman. Nah, sebelum kita buat legenda, kita buat dulu kolom. Nah kemudian untuk tool yang di bawah sini ya, ini kalau misalkan dia belum aktif ya, nah, teman-teman bisa mengaktifkan tool ini ya, namanya layout dan draw dan layout,
Jadi yang untuk ini kita aktifkan toolnya draw dan layout. Oke, kita mulai saja bikin. Kita kolom dulu. Nah, ini sesuai dengan garis yang kita buat ya teman-teman. Kita buat kolom, kita buat kotak, kemudian kita jadikan dia transparan. Garisnya kita buat 0,5 saja. Nah, kemudian di sini kita bikin teksnya, judul petanya. Kita buat peta kawasan hutan Provinsi Sulawesi Tenggara. Oke. Nah, ini untuk fontnya kita bisa atur juga. Kita jadikan tebal, kita ubah jadi Times New Roman biar rapi. Size-nya kita perbesar ya, jadikan 14. Oke. Ini hutan. Kemudian kita masukkan dulu juga yang penting itu penunjuk arah ya. Kita masuk ke insert. Di sini ada tool insert di jendelanya, kemudian aktifkan north row. Nah, sini kita bisa pilih yang bagusnya yang mana, yang kemauannya kita gitu. Saya pilih yang ini saja, yang sederhana. Oke, kita geser ke sini. Kemudian kita ke insert lagi juga. Kita mau buat skala ya. Nah, skala ini sesuai dengan skala yang kita buat di sini, dia otomatis berubah di sini nanti. Misalkan di sini kita ubah jadi 1 juta, maka di sini dia berubah otomatis 1 juta juga. Ini kita ubah juga jadi Times New Roman. Kemudian tambah lagi 1 skala bar. Oke, saya buat yang ini saja. Saya perkecil. Ini kita ubah jadi meter. Oke. Nah, ini 5 boleh. Jadi yang saya klik tadi jumlah potongan-potongannya ya. Cari, kita buat rapinya lah 11.500. Oke, kalau kita buat 10.000, ini kita perkecil sampai dia menjadi 10.000 supaya penghitungnya itu lebih enak. Kemudian setelah ini perlu juga kita cantumkan informasi sistem koordinat ya. Sama, kita masuk ke insert, dynamic tag, kemudian koordinat sistem. Oke, jadi sistem koordinat ini mengikuti sistem koordinat yang kita gunakan di layarnya, di petanya gitu. Nah, ini kan teksnya banyak ya. Kemudian untuk mengedit teksnya ini kita perlu convert to graphic dulu. Oke, setelah di convert to graphic maka ini bisa diedit. Nah, ini saya jadikan seperti ini. Oke, saya masukkan ke sini. Ukurannya kita ubah jadi 12, fontnya kita sesuaikan, kita seragamkan ya, jadi Times New Roman semua. Oke, kira seperti ini. Nah, ini untuk judul petanya sudah jadi ya teman-teman. Itu untuk judulnya, untuk kopnya. Kemudian kita buat lagi kotak satu di bawah. Kita copy saja kotaknya. Ini untuk legendanya. Nah, untuk masukkan legenda itu mana rokok saya tadi, sorry. Legenda, konten-konten yang ada di table of content ini kita geser semua, kita masukkan semua ke dalam kolom legenda. Caranya seperti ini nih. Kita sama masuk ke insert, kemudian ke legend. Nah, ini kan ada dua ini teman-teman. Ada dua panah ya. Satu anak panah dan anak panah. Kalau satu anak panah ini kita masukkan, kita
kita mau memasukkan yang konten itu yang satu judul misalkan cuma kawasan, nah ini yang masuk ke dalam ini maka cuma kawasannya saja, administrasinya tidak. Tapi kalau kita mau masukkan dua-duanya sekaligus, nah misalkan nanti teman-teman punya peta banyak, datanya banyak ya, ini langsung bisa langsung ini dua panah ini, maka semua yang ada di sini all in masuk. Oke, ini kita next saja sampai selesai. Nah ini kan perlu kita rapikan lagi teman-teman. Caranya sama, kita perlu ungroup dulu, kita convert ke grafik dulu pertama, kemudian setelah itu kita ungroup supaya dia terpisah menjadi komponen yang terpisah. Kemudian kita ungroup. Oke, nah, kita masukkan yang legend ini, kita masukkan ini yang penting. Teksnya juga kita seragamkan jadi Times New Roman biar rapi. Ukurannya kita jadikan 14. Kemudian administrasi juga kita masukkan. Nah, ini kita edit ya. Batas kabupaten strip kota. Oke, kita jadikan 12 fontnya sama dengan yang di cooknya tadi 12. Kemudian fontnya juga kita jadikan Times New Roman biar serasi. Oke, sudah. Kemudian yang kedua, kemudian ini peta kawasannya kita masukkan juga. Oke, di sini ini kita geser di sebelahnya. Oke, nah ini kan dia belum lurus ya teman-teman, dia nggak lurus ya. Untuk meluruskan ini kita bisa gunakan, kita blok ya yang satu baris ini, kita klik kanan, kita align, kemudian kita buat rata. Nah ini juga sama supaya dia lurus ya, supaya rata. Ini juga sama, align apa sih bacanya align itu ya, intinya itulah. Oke, kita agak geser ke bawah, lihat lebih rapi. Kita tarik sampai ke batas yang sudah kita buat. Ini fontnya kita jadikan 12. Jangan lupa ya, font itu penting ya. Ini yang dilupakan, jenis fontnya, ukurannya itu semua harus serasi supaya terlihat lebih rapi. Kemudian legenda sudah. Nah inti dari layout peta itu sebenarnya kan cuma ini ya, legenda dan judulnya. Nah, tapi kalau teman-teman mau buat informasi tambahan seperti sumber peta dan minimap, itu kita bisa tambahkan. Nah ini kita coba tambahkan lagi kolom di bawah ini untuk kolom sumber peta. Oke, ini kita copy saja. Ini kayaknya terlalu jauh. Nah, untuk sumber peta ini bisa opsional ya teman-teman, bisa dicantumkan bisa tidak. Nah untuk sumber peta itu ini harusnya ditebalkan nih karena judul. Nah itu informasi yang mencantumkan sumber dari peta yang kita tampilkan. Misalkan peta ini kita dapatnya dari, saya kemarin dapat dari peta tematik skala 1 banding berapa 1 juta. Kemudian peta RBI pada situs BPN. Situs BPN apa ya? Peta RBI rupa bumi Indonesia, linknya itu saya lupa kemarin apa ya.
masukkan aja seperti ini kan contoh aja ya, geospatial.com, kira-kira seperti inilah untuk informasi sumber peta teman-teman. Dia rapi lah. Oke, dan teman-teman bisa menambahkan satu kolom lagi untuk minimap. Biasanya kalau kita buat peta itu ada minimapnya. Untuk minimap peta yang ini, peta kita yang sudah ada, kita copy saja, kita copy paste, kemudian kita resize-kan, perkecil, kita sesuaikan dengan kolom yang kita buat ya. Oke, seperti ini. Kemudian di layout ini kan ini kurang besar, kita buat 1.500.000 kurang besar ternyata. Oke, di layout ini kan ada dua peta teman-teman, ada dua kolom peta. Nah ini kalau di sini dua, maka di tabel of content juga akan ada dua layar ya. Jadi layar yang di atas ini kalau kita mau mengatur konten yang ada di peta besar, kemudian yang layar yang di bawah adalah yang kita pastekan tadi. Nah oke, ini kita tulis ini, kita berusaha anggap saja ini minimapnya ya teman-teman. Harusnya kalau minimap itu peta yang lebih besar daripada peta yang kita tampilkan. Jadi kalau kita buat peta Sumatera, maka minimapnya itu harusnya peta Indonesia, dan daerah Sulawesi Tenggara itu kita kotakin gitu. Kemudian kita buat, ini masih ada satu kolom terisa ya. Yang untuk kolom terisa ini bisa kita isi dengan kolom tanda tangan. Oke ya teman-teman, kita buat kolom tanda tangan. Ini kita copy, geser. Di sini kita buat mengetahui kepala badan nasional Kanwil Sulawesi Tenggara. Kita buat ke tengah. Oke, kalau ini kolomnya kurang besar, kita bisa geser saja yang ini. Kayaknya kurang besar nih kolom tanda tangannya. Oke, di sini. Oke, Sulawesi Tenggara. Nah, kira-kira seperti inilah. Nah, ini ya, tinggal kita rapikan lagi posisi-posisinya ya, tarik-tarik aja, tarik juga, kita tarik. Ini kita geser agak ke tengah. Oke, nah ini kemudian ini kita atur juga apa namanya outline-nya ya, kita buat 0,5, kita sesuaikan dengan outline ininya, outline apa namanya legendanya. Warnanya kita abu-abukan, ini kemudian juga sama. Oke. Oh sorry teman-teman, ini ada yang kurang. Ini untuk backgroundnya ya, kita masuk ke properties, kita ubah warna backgroundnya ya. Warna backgroundnya kita ubah jadi warna laut. Oke, karena
karena ini kan air. Atau backgroundnya warna putih aja mungkin. Apalagi yang kurang ya teman-teman kira-kira? Wait. Yang kurang, koordinatnya, gridnya. Nah, kita buat grid ya, kita klik kanan di peta besarnya, properties, kita masuk ke grid, kita buat grid ya, new grid, kemudian kita buat oke. Ini jadikan tanda tambah aja yang plus. Oke, kita apply aja dulu. Nah, ini muncul gridnya teman-teman. Nah, ini kita geser lagi supaya rapi. Nah, ini kalau sudah jadi seperti ini teman-teman, nah ini bisa kita langsung ekspor dia. Ini kan sudah semua ya, legendanya sudah ada, judulnya sudah lengkap, ada sumber petanya, ada minimapnya. Oke, kita ekspor. Nah, ini bisa dijadikan PDF atau JPEG. Kita jadikan PDF saja. Kita save di sini peta kawasan Sumatera. Oke, save. Mari teman, ini sudah rapi. Oke teman-teman, saya kira sekian dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen ya, opsional saja. Kalau mau komen ya komen, kalau enggak. Terima kasih telah berkunjung ke channel saya. Sampai bertemu di video selanjutnya.